Kenapa zaman dulu banyak lahir orang-orang hebat dan sakti, sedangkan sekarang tidak? Apa penyebabnya? Ada mungkin, Orang tapi dulu tuh nggak sebanyak dulu gitu. orang dulu tuh natural, orang dulu tuh polos-polos. Nah, kalau sekarang ini banyak terkontaminasi karena kecanggihan, karena canggih tidak salah, tapi jangan menghilangkan identitas sebagai orang Indonesia, paham nggak? Orang dulu tuh memang dan orang dulu tuh memang memang apa ya, polos dan tulus-tulus. Kalau orang sekarang itu masih tetap polos dan tulus-tulus, tapi gampang terpengaruh. Nah, pengaruh itulah yang membuat kita saling menjatuhkan. Pengaruh itulah yang membuat kita saling mencemooh. Pengaruh itulah yang membuat kita saling mencela. Apalagi kita sekarang ini kan sudah dengan entengnya berhubungan dengan orang tanpa harus melihat. Kalau dulu kan kalau kita mau ngomong tuh berhadapan dulu, nggak bisa dari jauh. Ketemu langsung. Jadi kelihatan kalau orang itu bohong atau tidak. Zaman dulu. Kalau sekarang kan bisa ngomong lewat Android, bisa ngomong lewat laptop. Kata-kata bisa dibuat-buat. Tapi gerak-geri orang itu kita tidak tahu. Nah, kalau zaman dulu kan kita tidak akan bisa ngomong kalau tidak bertemu. Jadi ketika bertemu itu akan tahu, akan merasa bahwa orang ini benar-benar atau tidak karena berhadapan. Kalau sekarang bisa ngomong tengah malam, apalagi misalkan tahu nomor handphone, tahu alamat, tahu. Kenapa begitu cepat pengaruhnya sekarang ini? Ya karena kemudahan dalam berkomunikasi. Kalau dulu Kalau tidak bertemu tidak bisa berkomunikasi. Jadi karena gini, berbicara berhadapan itu akan lebih ngerti dan tahu seperti apa orang yang kita ajak bicara. Niatnya seperti apa bisa dirasa. Tapi kalau berbicara dari jauh tuh kurang berasa. ya kurang berasa. Berjauhan. Karena berjauhan. Nih, apa yang perlu ditanamkan di hati setiap orang Indonesia sehingga tidak mudah terpengaruh dengan kecanggihan dunia? Keaslian, budaya, adat istiadat, itu yang tidak boleh dilupakan. Jadi dengan kita tetap menghormati adat istiadat, dengan kita tetap menghormati budaya masing-masing, kita tidak akan termakan oleh kecanggihan. Sejarah, dengan kita tidak melupakan sejarah, secanggih-canggihnya yang akan kita lalui, kita tidak akan terpengaruh. Contoh, aku akan jadi sombong, aku akan jadi semau-maunya, aku akan merubah cara hidupku, aku pun akan merubah bahasaku. Kalau aku melupakan dari mana aku berasal. Kan gitu. Nah, untuk tidak terpengaruh akan kecanggihan, kecanggihan itu bukan untuk merubah, kecanggihan itu fungsinya untuk kemudahan. Contoh, kalau dulu jalan kaki, sekarang punya mobil, itu kan untuk kemudahan. Bukan dengan punya mobil akhirnya saling sombong-sombongan. Itu kan berbeda fungsi. Kalau dulu ketika bertemu baru bisa berbicara.
Kalau sekarang cukup dengan pegang handphone. Nah, gunanya handphone untuk berkomunikasi ketika berjauhan. Bukan dengan handphone untuk gaya-gayaan. Nah, itu yang harus tahu fungsi supaya tidak salah menggunakannya. Namanya juga handphone. Kan gitu. Jadi ketika kita tahu dengan semua fungsi apapun yang kita punya, secara prakteknya tidak akan salah. Yang kedua seperti itu tadi, kita jangan pernah melupakan sejarah, satu. Yang kedua jangan pernah melupakan budaya. Yang ketiga jangan pernah melupakan adat istiadat. Yang keempat, jangan pernah melupakan dari mana asalnya kita. Kalau kita bicara agama dan ketuhanan sudah pasti kan, bahwa tiap yang berketuhanan dan beragama harus baik. Tapi di luar daripada itu, supaya tidak termakan kecanggihan yang akhirnya merubah identitas kita, yaitu tadi tidak boleh melupakan sejarah, tidak boleh melupakan adat istiadat, tidak boleh melupakan budaya, tidak boleh melupakan dari mana kita berasal. Itu. Kecanggihan itu untuk kemudahan. Dari segala hal yang akan kita lakukan selama kita hidup. Itu fungsinya kecanggihan. Bukan dengan kecanggihan merubah kita menjadi sesuatu yang bukan kita. Kita nih selalu keluar dari fungsi gitu. Itu yang salah. Tadi lo bilang merubah fungsi, kan contohnya melakukan pekerjaan yang terbalik-balik posisinya. Misal, pemuka agama yang seharusnya jadi penyejuk, malah jadi pemantik. Ya. Gitu. Orang yang bekerja di dunia seni sebagai penghibur, tapi dia yang pengen dihibur. Ya. Penegak hukum, tapi dia yang melanggar hukum. Ya. Dan lain sebagainya. Banyak lah contoh. Sebenarnya apa sumber ketidakjelasan segala hal yang dilakukan di Indonesia ini? Sehingga tertukar-tukar posisinya. Semuanya jadi tertukar. Motivasi pertamanya tuh karena ingin memunculkan diri. Padahal dengan fungsinya dia pasti muncul. Ingin menunjukkan diri. Merasa dirinya paling. Memahami sesuatu itu untuk dimengerti. Setelah dimengerti, dipraktekkan. Bukan dengan memahami sesuatu itu bukan dengan memahami sesuatu itu yang pada akhirnya menilai orang lain lebih daripada kita. Ya, atau kurang daripada kita. Misalkan, aku pintar bernyanyi. Nah, bukan karena pintarnya bernyanyi seolah-olah orang lain tuh bodoh semua. Itu berubah fungsi namanya. Tapi dengan pintarnya bernyanyi, aku akan bernyanyi sebaik-baiknya agar orang terhibur. Kemudian aku ajarkan pintarnya bernyanyi agar orang lain juga jadi pintar. Nah, kita ini karena pengaruh tadi sebenarnya. Sumber utamanya utama itu karena saling mempengaruhi satu sama lain, efek dari ketidakjentelan. Makanya semuanya berubah fungsi. Contoh, karena
yang minoritas tadi, kan mayoritas rakyat Indonesia ini berhati baik. Nah yang minoritas tadi, yang nggak gentle tuh, yang suka manas-manasin, akhirnya terpengaruh lah kita. Yang kiai, ulama yang tadinya menyejukkan, jadi tidak menyejukkan. Karena terpengaruh pula omongan yang penegak hukum malah jadi terhukum. Karena terpengaruh omongan yang menghibur jadi minta dihibur. Semua sumbernya itu karena terpengaruh. Bukan karena berhati jahat menurutku. Bukan karena berkepribadian baik. Tanpa sadar the Pide Empera itu masih berlangsung sampai detik ini. Wow. Tapi di era canggih. Oh, kalau tanpa politik adu domba tidak akan bisa menghancurkan Indonesia ini. Persatuannya sangat teramat sangat kuat. Jadi hati-hati dengan telinga. Hati-hati menggunakan telinga tuh. Kalau tidak pada tempatnya terpengaruh. Contoh lagi, bahwa hanya karena terpengaruh. Banyak yang membuat kesalahan pada akhirnya meminta maaf. Banyak yang punya kasus pada akhirnya menyesali dan meminta maaf. Setahu aku, kalau orang yang benar-benar jahat tidak akan pernah minta maaf. Orang jahat yang meminta maaf itu sesungguhnya dia tidak jahat. Tapi karena pengaruh, jadilah jahat. Sekali lagi dengan tegas ku katakan, the Pide Empera, politik adu domba, sampai detik ini masih berlaku di Indonesia. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang berkeinginan kuat untuk menguasai Indonesia ini, tapi tidak gentle. Karena kita ini kecenderungannya lebih senang mendengar daripada melihat. Iya. Iya dia itu ini. Cuma dengar. Akhirnya nyebar lagi kemana. Kalau kata orang hebat, aku pernah dengar. Melihat itu lebih baik daripada mendengar. Ada kasus di Indonesia ini, apapun bentuk kasusnya, mulai itu didramatisir dengan kalimat-kalimat apa gitu. Tapi begitu ada hal yang tidak baik, tetap aja kasihan. Tidak ada di Indonesia ini orang-orang yang benar-benar punya kebencian, yang benar-benar benci. Tidak ada menurutku. Semuanya itu terjadi karena pengaruh. Nah, menyikapinya adalah melihat lebih baik daripada mendengar. Misalkan rakyat Indonesia ini 1000 orang. Menurutku 975 orangnya, bahkan 980 orangnya, itu berhati baik semua. Nah yang 20 ini yang mengadu domba. Maka kan ada bahasa, lebih besar pengaruhnya senjata lewat perkataan daripada lewat perbuatan. Hati-hati memang berucap nih. Dan orang-orang yang berucap tidak sesuai faktanya, itu orang-orang yang nggak gentle. Orang-orang yang pengecut. Kita bersyukur loh. Ya ampun, 5 dasar itu coba renungkan dengan dalam. Ketuhanan yang Maha Esa.
Kalau tidak karena punya toleransi yang tinggi, yang membuat dasar Pancasila itu, siapapun yang membuat itu, tidak akan ada bahasa ketuhanan yang Maha Esa. Kalimat pertama di Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, itu menunjukkan bahwa pribadi orang Indonesia, pribadi yang punya toleransi yang tinggi. Maka dibuatlah ketuhanan yang Maha Esa. Dasarnya karena mempunyai lebih dari satu agama. Itu tadi. Orang itu tidak akan berkata pahit kalau dia tidak mengalami hal pahit. Orang itu tidak akan berkata hal baik kalau dia sendiri tidak baik. Pasti itu. Cuma karena gampang terpengaruh gitu. Contoh, banyak orang bekerja, duitnya udah banyak, hartanya udah banyak, mewah, tetap aja dia tertekan. Kenapa tertekan? Sebenarnya gua nggak seperti itu. Tapi karena gua terpengaruh, akhirnya seperti menyesali tetap kan. Pribadi yang polos, pribadi yang jujur Indonesia nih, rakyat Indonesia. Semuanya kayak nggak suka dengan Indonesia ini. Tapi begitu Indonesia ini disinggung, Lupa. bersatu, lupa kan? Ya kan? Padahal barusan berantem sama tetangga. Iya. Jadi sekali lagi buat seluruh rakyat Indonesia itu, nyape-nyapein diri kalau kita mencela, kalau kita mencemooh, kalau kita menyepelekan. Karena pada dasarnya tidak ada yang berkepribadian seperti itu menurutku. Makanya di Indonesia ini banyak hal yang ajaib yang tidak dimiliki oleh negara lain. Hal ajaib itu terjadi. Menurutku itu karena ridhonya Tuhan. Dasarnya ridhonya Tuhan karena dominannya rakyat Indonesia ini berhati baik. Hanya orang-orang yang licik, serakah, yang menggunakan mulutnya untuk mempengaruhi orang-orang lain. Gitu.